Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kewirausahaan dari proposal bisnis kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amisha Destirialianza sebagai ketua tim dari Snack Snack Pasta. Saya Liza Selanjutnya, Putri dari tim pemasaran. Saya Wirda Naila sebagai tim keuangan. Saya Putri Syaharani sebagai tim sumber daya manusia. Segita Zalika sebagai tim produksi. Nah, yang pertama ini ada ringkasan eksekutif bisnis. Usaha ini adalah usaha kuliner yang menawarkan hidangan makaroni panggang dengan cita rasa premium dan bahan yang berkualitas. Snack pasta ini mulai berjalan pada tahun 2023. Snack pasta ini selalu mengikuti tren yang ada agar tidak tertinggal dengan usaha lain yang juga menjual produk yang sama. Usaha ini juga bukan hanya memikirkan kualitas produk, tapi juga selalu memikirkan kepuasan pelanggan agar pelanggan setia untuk selalu membeli produk dari snack pasta ini. Nah, yang selanjutnya ini adalah latar belakang perusahaan. Sejalan dengan kurangnya makanan di sekitar lingkungan kampus, membuat mahasiswa dan mahasiswi merasa kurangnya cemilan pada saat istirahat atau pergantian jam kuliah yang singkat. Dengan waktu yang sesingkat itu, kami merasa tidak cukup waktu untuk menghabiskan makanan yang berat. Jadi, kami memutuskan untuk menjalankan bisnis ini karena bisnis ini sangat sesuai dimakan ketika lapar dan sedang tidak ingin makan makanan yang berat. Lalu selanjutnya di sini ada data perusahaan. Jadi nama perusahaan kami itu Snack Snack Pasta. Alamatnya itu berada di Jalan Meruya Selatan, Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Universitas Mercubuana. Di sini juga ada nomor telepon yaitu 0857 1530 3812. Lalu di sini juga terdapat email yaitu snacksnackpasta@gmail.com. Nah, untuk sosial medianya kami mempunyai sosial media Instagram yaitu Snack Snack Pasta. Dan produk utama dari bisnis kami yaitu snack pasta makaroni panggang original. Dan di sini juga ada data karyawannya, yaitu total karyawannya itu ada 5 orang yang terdiri dari ketua tim yaitu 1 orang, PIC sumber daya 1 orang, PIC produksi 1 orang, PIC keuangan 1 orang, dan PIC pemasaran 1 orang. Lalu di sini juga ada data pelanggan, yaitu jumlah pelanggan tetapnya itu kurang lebih 70 orang. Lalu untuk pelanggan baru per bulan itu kurang lebih juga 20 orang. Lalu di sini juga wilayah distribusinya kami berfokus pada jadi Jabodetabek. Lalu untuk layanan tambahan, yaitu ada pengiriman gratis untuk pembelian di atas 150.000, diskon 5% untuk pelanggan baru, dan pemasaran online melalui media sosial Instagram, WhatsApp, dan juga email. Lalu di sini juga ada biodata pengurus anggota, yaitu ada Amisha Putri Destira, Putri Syaharani, Gita Zalika, Eliza Putri Ermawati, dan juga Wirda Naila Ahmad. Next. Lalu di sini terdapat struktur organisasi. Di sini ada ketua tim yaitu Amisha Destira Elianza, yaitu tugasnya memimpin dan mengkoordinasikan semua aspek bisnis, mengambil keputusan strategis, dan memastikan bisnis ini berjalan sesuai dengan visi dan misi, menjaga komunikasi yang baik antar anggota tim, memonitoring kerja keseluruhan, dan memastikan target bisnis tercapai, mengatasi masalah dan hambatan yang muncul dalam operasi bisnis. Lalu di sini ada PIC sumber daya yaitu Putri Syaharani, yaitu tugasnya mengelola perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan, menyusun jadwal kerja, dan memastikan karyawan ini bekerja sesuai dengan peran masing-masing. Lalu ada PIC pemasaran yaitu Eliza Putri, yaitu mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan brand awareness, mengelola kampanye promosi baik online maupun offline. Lalu ada PIC produksi, yaitu tugasnya mengawasi proses produksi termasuk pengolahan bahan baku, pengelolaan produk, merencanakan dan mengawasi proses produksi snack pasta, memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu di sini yang terakhir ada PIC keuangan yaitu Wirda Naila.
Tugasnya itu mengelola dan mengawasi keuangan bisnis, termasuk pengelolaan dana, pengelolaan biaya, dan pengelolaan pendapatan, membuat laporan keuangan dan mengawasi penggunaan dana bisnis, dan juga menjaga kualitas akuntansi dan mengawasi pengelolaan keuangan yang efektif. Lalu di sini juga terdapat visi misi dari perusahaan bisnis kami, yaitu visinya dapat menjadikan snack pasta ini sebagai merek yang dapat dikenal luas dengan kualitas terbaik di Indonesia. Lalu untuk misinya, yaitu kami menyediakan produk makanan yang berkualitas dan inovatif, memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan, mengembangkan tim yang profesional dan berdedikasi, dan berkontribusi pada perkembangan industri dan makanan Indonesia. Lalu di sini juga ada produk barang yang dihasilkan. Jadi makanan lezat dan serbaguna pasta adalah makanan pokok yang terbuat dari adonan tepung terigu, air, dan garam yang kemudian dibentuk menjadi berbagai macam bentuk ukuran. Pasta berasal dari Tiongkok dan telah menjadi bagian penting dari masakan Italia selama berabad-abad. Saat ini pasta dinikmati di seluruh dunia dan makanan favorit anak di kalangan anak muda. Kami menjual beraneka macam pilihan pasta, salah satunya adalah makaroni panggang dan juga makaroni scottel. Dan untuk target segmen pasarnya yaitu ada mahasiswa Universitas Mercu Buana, staf dosen, remaja yang menyukai keju dan rasa gurih, orang tua dan juga anak-anak. Selanjutnya yaitu tren perkembangan pasar. Nah, tren perkembangan pasarnya ada 3, yaitu popularitas, yaitu salah satu alasan utama di balik popularitas snack pasta adalah gaya hidup yang semakin sibuk dan mobilitas yang tinggi di kalangan konsumen modern. Mereka mencari opsi makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga praktis dikonsumsi antara jadwal yang padat. Pasta instan yang dapat dimasak dengan cepat dan dikemas dalam bentuk yang mudah dibawa menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat individu yang tidak memiliki waktu untuk memasak secara tradisional di rumah. Selanjutnya, pengembangan mitra. Penjualan secara online telah terbukti menjadi kanal yang efektif untuk mencapai konsumen yang lebih luas di era digital. Dengan memanfaatkan keahlian teknologi informasi dan analisis data, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran digital. Mereka meningkatkan visibilitas dan penetrasi pasar. Yang ketiga yaitu ada inovasi, yaitu mengadopsi tren baru dalam formulasi produk, seperti menggunakan bahan organik atau menyesuaikan rasa sesuai dengan preferensi lokal yang dapat membantu perusahaan membedakan produk mereka dari pesaing. Pengujian produk secara penyeluruh sebelumnya diluncurkan ke pasar adalah langkah kritis untuk memastikan kualitas dan konsistensi produk yang tinggi. Next. Proyeksi penjualan. Proyeksi penjualannya itu ada 4. Yang pertama itu pasar snack pasta mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan tren peningkatan konsumsi makanan praktis dan sehat di berbagai segmen demografis. 2. Generasi milenial dan Gen Z cenderung mencari produk makanan yang tidak hanya praktis tetapi juga menyediakan nilai gizi yang tinggi dan bahan-bahan alami. 3. Tingkat respon konsumen terhadap promosi produk yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif di masa depan. 4. Persaingan dari pesaing dalam industri yang semakin ramai juga harus diperhitungkan dalam merumuskan proyeksi yang realistis. Next. Strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu ada 5, yaitu memanfaatkan media sosial, menawarkan sampling produk, membuat promosi, mengadakan giveaway, dan kerjasama. Next. Saluran distribusinya itu ada distribusi langsung, direct distribution, 2, distribusi melalui retail modern, 3, distribusi melalui retail tradisional. Next. Baik, selanjutnya di sini ada analisis kompetensi sumber daya manusia. Jadi, analisis kompetensi sumber daya manusia terkait dengan usaha makanan dan snack pasta dapat difokuskan pada beberapa aspek kunci yang penting untuk keberhasilan operasional dan pertumbuhan bisnis snack ini. Yang pertama itu keterampilan kuliner dan kreativitas. Jadi untuk keterampilan kuliner dan kreativitas ini kita harus mengembangkan pengetahuan tentang pasta, kreativitas dalam R&D. Lalu yang kedua itu manajemen produksi dan kualitas.
dalam manajemennya pun kita harus memanajemen produksi dan kualitas dari brand snacknya juga. Lalu ada kontrol kualitas. Lalu yang ketiga itu pemasaran dan penjualan. Kita juga harus memahami mengenai pemahaman pemasaran. Lalu ada strategi pemasaran digital juga. Dan yang keempat, kemampuan manajerial. Jadi kemampuan manajerial ini mampu mengelola tim, mampu memanage keuangan. Lalu yang kelima, kepatuhan, regulasi, dan keamanan pangan, yaitu kepatuhan hygiene, jadi lebih bersih dan higienis gitu. Lalu yang keenam itu inovasi dan adaptasi. Jadi harus ada ketanggapan terhadap perubahan, lalu juga harus ada inovasi dari menu snack. Selanjutnya itu analisis kebutuhan dan pengembangan SDM. Kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia itu merupakan aspek yang penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan usaha seperti di brand Snicknet ini. Itu di sini ada beberapa analisis kebutuhan serta pengembangan SDM yang bisa diterapkan pada usaha Snicknet. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi, yaitu harus mengadakan strategi rekrutmen, lalu ada proses seleksi juga. Dan yang kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu ada pelatihan awal dan pengembangan keterampilan. Lalu yang ketiga ada penilaian kerja. Yang pertama itu penilaian rutin, yang kedua penghargaan dan pengakuan. Lalu yang ketiga ada pengembangan karir. Di sini ada rencana karir, kesejahteraan karyawan, dan budaya organisasi. Di sini ada rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan keterampilan. Nah, yang pertama itu ada pelatihan teknis. Jadi, terdapat penyelenggaraan pelatihan reguler tentang teknik memasak, kebersihan makanan, dan manajemen inventaris. Lalu yang kedua, menghadirkan ahli dan konsultan untuk memberikan pelatihan khusus dalam pengembangan menu atau teknik memasak tertentu. Yang selanjutnya, pengembangan keterampilan interpersonal, yaitu menyediakan pelatihan dalam keterampilan komunikasi, pelayanan pelanggan, dan penyelesaian masalah. Lalu membuat sesi pelatihan tentang kinerja tim, kerja tim, dan kolaborasi antar departemen. Lalu yang kedua itu program mentoring dan coaching, yaitu seperti membuat mentoring di mana manajer senior atau koki berpengalaman dapat membimbing karyawan juniornya dalam membuat produk snack ini. Lalu selanjutnya menyediakan sesi coaching untuk membantu karyawan mengembangkan kemampuan kepemimpinan atau manajerial. Lalu yang terakhir, implementasi program. Ada yang pertama itu ada jadwal pelaksanaan pelatihan, lalu ada evaluasi dan umpan balik. Kemudian ada rencana pengembangan usaha. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Snicknet Pasta akan fokus pada peningkatan kualitas produk dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan resep yang terus disempurnakan. Kemudian yang kedua, memperluas jangkauan. Kami akan memperluas jangkauan pasar kami dengan membuka cabang baru di lokasi-lokasi strategis dan meningkatkan pemesanan online melalui platform e-commerce dan media sosial. Yang ketiga, memperkuat branding. Kami akan memperkuat branding dan promosi melalui kampanye pemasaran yang kreatif dan kolaborasi dengan influencer kuliner. Yang terakhir ada customer relationship. Kami akan menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui program loyalitas dan pelayanan pelanggan yang responsif. Next. Kemudian di sini ada tahap-tahap pengembangan usahanya. Yang pertama ada riset pasar, pengembangan produk, uji coba produk, pemasaran dan branding, pengembangan kemasan, distribusi, skala produksi, lisensi dan peraturan, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Nah, selanjutnya ada analisis keuangan. Yang pertama ada biaya total investasi itu sebesar 60 juta. Yang kedua itu proyeksi peningkatan penjualan. Omset tahunan sebelumnya itu 100 juta. Proyeksi penjualan baru bisa mencapai 130 juta dengan peningkatan 30%. Yang ketiga pendapatan kotor, yaitu sebesar 130 juta. Yang keempat yaitu biaya
operasional sebesar 20 juta. Yang kelima, pengeluaran keuangan sebesar 15 juta. Yang keenam ada laba kotor yaitu 130 juta dikurang 20 juta yaitu sebesar 110 juta. Yang terakhir ada laba bersih yaitu 110 juta dikurang 15 juta yaitu 95 juta. Selanjutnya ini ada investasi total itu sebesar 60 juta dan laba bersih per tahun setelah investasi adalah 95 juta, maka ROI atau pengembalian investasi akan tercapai dalam waktu kurang dari 1 tahun, dalam kasus ini sekitar 8 bulan dari waktu peluncuran produk baru. Selanjutnya ada rencana kebutuhan investasi. Yang pertama ini ada pengembangan produk. Biaya riset dan pengembangan produk baru itu ada 10 juta rupiah. Biaya uji coba produk dan pengujian pasar yaitu 5 juta. Totalnya ada 15 juta. Yang kedua ada pemasaran dan promosi. Biaya kampanye pemasaran digital itu 5 juta. Biaya promosi offline, event, pameran, dan lain-lain. Itu 5 juta, jadi totalnya itu 10 juta. Yang ketiga ada operasional, biaya peningkatan kapasitas produksi itu ada 10 juta, biaya manajemen investasi ada 10 juta, jadi total ada 20 juta. Yang keempat ada keuangan, pengeluaran administratif dan biaya overhead ada 15 juta, jadi total keuangannya itu ada 15 juta. Nah, total keseluruhan rencana investasinya ada sebesar 60 juta. Kemudian ada analisis dan antisipasi risiko usaha. Yang pertama ada risiko pasar, permintaan yang tidak sesuai ekspektasi. Pasar sasaran mungkin tidak sebesar yang diperkirakan, atau selera konsumen terhadap produk pasta makaroni skutel tidak sesuai dengan prediksi. Yang kedua ada persaingan yang ketat. Bisnis ini mungkin menghadapi persaingan dari produk makanan siap saji lainnya, yaitu seperti mie instan, pizza, atau makanan beku. Kemudian ada perubahan tren konsumsi makanan dapat berubah dengan cepat, dan produk pasta makaroni skutel mungkin tidak lagi diminati oleh konsumen di masa depan. Langkah-langkah dan antisipasinya adalah, yang pertama, melakukan riset pasar yang mendalam untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen sasaran. Yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar yang tepat. Yang ketiga, menawarkan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi untuk menarik konsumen. Dan yang terakhir, memantau tren pasar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Next. Kemudian yang kedua ada resiko operasional. Yang pertama itu gangguan rantai pasokan. Bisnis ini mungkin mengalami gangguan dalam rantai pasokannya, seperti keterlambatan pengiriman bahan baku atau kerusakan produk. Yang kedua, masalah produksi. Proses produksi mungkin mengalami masalah, seperti kerusakan mesin atau kesalahan manusia. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap peraturan. Bisnis ini mungkin tidak mematuhi peraturan yang berlaku, seperti peraturan keamanan pangan atau peraturan ketenaga kerjaan. Langkah-langkah antisipasinya adalah membangun hubungan yang kuat dengan pemasok untuk memastikan kelancaran pasokan bahan baku, kemudian menerapkan prosedur kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan produk yang berkualitas tinggi. Yang terakhir, mematuhi semua peraturan yang berlaku dan memperbarui pengetahuan tentang peraturan terbaru. Next. Yang ketiga ada risiko keuangan. Yang pertama kekurangan modal. Bisnis ini mungkin saja kekurangan modal untuk mendanai operasinya dan pertumbuhannya. Yang kedua fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku mungkin berfluktuasi yang dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan keuntungan. Yang ketiga ketidakstabilan ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi permintaan konsumen dan kemampuan bisnis untuk membayar tagihannya. Langkah-langkah antisipasinya adalah menyusun rencana keuangan yang matang
dan mencari sumber pendanaan yang sesuai. Kemudian menggunakan hedging untuk melindungi bisnis dari fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga, mengelola risiko keuangan secara proaktif dan memantau kondisi ekonomi secara berkala. Next. Kemudian ada risiko lainnya. Yang pertama ada bencana alam. Bisnis ini mungkin terkena dampak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran yang akan mengganggu proses distribusi ataupun proses produksi. Nah, yang kedua, gugat hukum. Bisnis ini mungkin saja menghadapi gugatan hukum dari konsumen atau pihak lain. Yang ketiga, kehilangan karyawan kunci. Kehilangan karyawan kunci dapat mengganggu operasional bisnis. Nah, langkah-langkah antisipasinya adalah membeli asuransi untuk melindungi bisnis dari resiko bencana alam. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan karyawan dan menawarkan paket kompensasi dan benefit yang kompetitif. Dan yang terakhir, memiliki rencana suksesi untuk menggantikan karyawan kunci yang mungkin meninggalkan perusahaan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.